Ya pemirsa, Anda kembali di Breaking News kasus Sambo. Kita akan bahas kembali dengan Profesor Hipnu, pakar hukum pidana. Prof, kalau tadi yang bisa kita simpulkan dari poin-poin nota pembelaan Kuat Ma'ruf ini yang mengatakan bahwa tidak adanya bukti perencanaan ataupun keterlibatan Kuat Ma'ruf dalam perencanaan pembunuhan Yosua. Nah, kalau melihat dari keterangan ataupun nota pembelaan yang disampaikan ini, nampaknya kuasa hukum ini berusaha untuk menghindari pasal 340 tapi tetap masuk ke 338 begitu ya maksudnya, atau seperti apa Prof melihatnya? Ya, ini Mbak Widya, jadi sekarang ini penasihat hukum mencoba bahwa kasus yang ditangani itu terutama adalah turut serta, tidak masuk sebagai bentuk perencanaan. Saya paham betul itu, karena kalau nanti perencanaan hukumnya cukup berat kan itu. Oleh karena itu, seperti yang sampaikan Pak Aruf tadi, memang ini kelemahannya kan tidak ada CCTV. Semua itu berdasarkan keterangan di antara para saksi, keterangan di antara para terdakwa yang ada dalam suatu TKP yang bersangkutan. Oleh karena itu kalau ada CCTV akan meyakinkan kembali seperti hanya Eliezer, kan tidak ada CCTV sehingga terjadi bantah-pembantah. Dengan konsep seperti ini, saya memang logika hukumnya tampaknya Kuat ini tidak masuk sebagai 340, tapi 338. Kalau memang betul bahwa sejak di Magelang itu tidak terjadi apa-apa. Itu yang jadi masalah seperti itu. Karena ya logika hukum kalau saya sebagai orang luar kan selalu bagaimana kalau toh pun terbukti itu adalah pasal yang paling meringankan. Kan itu. Pasal subsidiar yang meringankan. Nah sekarang penasihat hukum mencoba meyakinkan pada majelis adalah pasal yang meringankan. Apa pasal meringankan? Ada 338. Sehingga nanti kalau memang terbukti 338, hukumannya menjadi ringan. Nah, ini suatu yang menarik. Suatu yang menarik. Pertanyaannya, apakah keterangan-keterangan yang disampaikan tadi mampu menjelaskan, mematahkan dari dakwaan penuntut umum dan mampu meyakinkan pada majelis? Kan itu. Saya kira Kuat akan lebih baik dia mengakui, tapi tidak tahu apa-apa. Nah itu, jangan sampai tidak tahu apa-apa, tidak tahu. Karena ini akan memberatkan. Dia tahu, tapi karena ketidakmampuan melihat suatu perencanaan. Itu lebih bagus, artinya hukum ringan. Ketimbang sejak awal memang tidak tahu. Ini saya kira yang akan memberatkan di antara dalam suatu persidangan. Karena dalam suatu persidangan nanti, aspek pertimbangan empiris adalah keterbukaan. Aspek pertimbangan empiris adalah memberikan suatu keterangan yang jelas, tidak berbelit-belit, kan itu. Nah, inilah kami harapkan menjadikan suatu putusan yang baik sehingga kita mencari keadilan. Ada yang memang terbukti perencanaan, misalkan R, ada yang terbukti bukan perencanaan, ada 338. Baik. Nah, kalaupun lah Kuat Ma'ruf ini lolos dari 340, kemudian masuklah kena ke pasal 338. Kalau dari Profesor Hipnu sendiri ini prediksi saja ya, Prof. Kira-kira hukumannya kalaupun ringan berapa, kemudian kalaupun memang ternyata berat berapa? Ya, kalau yang 340 kan 8 tahun, itu adalah penuntutan. Berarti kalau nanti seandainya hakim memberikan putusan itu terbukti 380, ya berarti lebih ringan. Lebih ringan, bisa 7, bisa 6. Nah, bisa 7 karena ancamannya adalah pembunuhan berencana, dia memang sama sekali tidak tahu. Dengan bukti-bukti sekedar adalah kemampuan individunya. Kemampuan untuk melihat situasi kondisi yang tidak ada insting bahwa mau ada suatu perbuatan pidana. Ini akan menguntungkan, Mbak. Kalau itu bisa meyakinkan hakim, Kuat akan turun menjadi 7 atau paling tidak 6 tahun yang akan dilakukan oleh majelis hakim. Nah, itu jika nota pembelaannya memang poin-poinnya cukup meringankan begitu ya. Tapi kalau Profesor sendiri melihat dari keseluruhan poin yang disampaikan di nota pembelaan ini, seberapa kuatkah nantinya ataupun ini bisa meringankan dari hukuman atau putusan hakim nanti? Kalau melihat berdasarkan bukti-bukti yang disampaikan dengan melihat subjek individunya, tampaknya ringan, Pak. Tampaknya ringan. Jadi kalau kemarin tuntutan 8, ya tadi saya katakan bisa 7, bisa 6. Karena ini adalah sebagai ART, sebagai driver.
bukan sebagai polisi, kan itu. Sehingga aspek pengetahuan adanya suatu tindak pidana agak kurang. Tapi aspek akan terjadinya suatu tindak pidana harusnya dia tahu, karena dia sudah lama ada di situ. Itu yang saya kira memberatkan di dalam putusan ini. Sehingga ketika ada suatu masalah, dia posisi diam, dia posisi bingung, tapi tidak mampu mencegah, tidak mampu menghentikan, tidak mampu mengingatkan. Disitulah bagian dari turut serta sesuai dengan kemampuan pada saudara kuat. Baik, artinya poin-poin yang disampaikan tadi memang ada sebagian yang meringankan. Nah, kalau misalnya kita masih menunggu untuk pembacaan ataupun nota pembelaan dari Ricky Rizal. Kalau untuk Ricky Rizal sendiri nih Prof, prediksinya kira-kira nih seperti apa nanti yang akan disampaikan, dan mungkin kalaupun misalnya meringankan, putusan hakim meringankan hukuman dari Ricky Rizal ini, kira-kira berapa lama lah Ricky Rizal ini akan dihukum? Ya, Ricky Rizal suatu yang menarik Mbak Widya. Kalau toh seandainya jam bisa diputar Mbak ya, itu kalau dia terbuka bisa masuk GC, kualifikasi sih. Karena dia tidak menembak loh ya. Bedakan dengan Eliezer. Kalau Eliezer menembak, mengeksekusi. Kalau R kan tidak. Tapi waktu itu kan tidak memberikan suatu kontribusi dalam penguapan perkara. Jadi kan bicara seandainya. Kalau dia pada waktu itu memberikan suatu keterangan, memberikan kontribusi, wah itu JC-nya lengkap sekali. Artinya bukan sebagai peran utama, bukan eksekutor. Oke, itu kan sudah. Nah sekarang pertanyaannya, kembali pada Mbak Widya, apakah menjadikan suatu yang berat? Oh bisa jadi. Karena di sini adalah sebagai sosok penegak hukum yang harusnya mampu mencegah, mampu menghentikan, mampu mengingatkan adanya suatu peristiwa tindak pidana. Memang betul dia ada kata kunci yang menjadikan dia sebetulnya mampu. Diminta menembak, dan kemudian dia melakukan, itu suatu peristiwa bahwa akan terjadi penembakan. Nah ini yang menjadikan cut off-nya Ricky. Cut off-nya Ricky itu adalah itu. Sehingga kalau nanti dalam suatu pembelaan tidak runut kembali, bisa menjadi naik untuk Ricky Rizal. Itu Mbak, ini yang menjadi cut off-nya di situ. Ketika suruh menembak kamu, dia harus berpikir tahu sebagai penegak hukum akan terjadi sesuatu. Sekarang pertanyaan itu gantung penasihat hukum, mampu nggak memberikan suatu pembelaan bahwa dia memang bisa mematahkan cut off ketika tidak melakukan suatu penembakan itu tidak terjadi apa-apa. Baik. Kalau itu tidak bisa naik. Begitu menurut saya. Kemungkinan Ricky Rizal justru malah memberatkan begitu ya, kemungkinan hukumannya bisa bertambah. Nah menarik tadi soal JC, Justice Collaborator. Kalau kita ngelihat Richard Eliezer ini kan sudah jujur, tetapi hukumannya malah lebih tinggi begitu dibandingkan mungkin Putri Chandrawati yang mungkin banyak ditudingkan atau dicecar, dikatakan dia berbohong, kemudian tidak terbuka dengan masalah keterangannya lah intinya dalam persidangan tersebut. Nah, kalaupun lah misalnya peran JC tadi seperti yang Prof sampaikan bisa meringankan hukuman, kira-kira kalau untuk Richard Eliezer sendiri seberapa ringan hukuman nanti yang akan diberikan hukum, kemungkinannya prediksi saja ini? Ya, kita kembali konsep JC. JC itu adalah dituangkan dalam undang-undang LPSK, Pelindungan Saksi dan Korban. JC itu sebagai spirit bahwa supaya orang mampu berani menyampaikan dalam persidangan. Itu karena LPSK, Undang-Undang Pelindungan Saksi dan Korban itu adalah buah reformasi, kan Bu? Waktu itu ada takut untuk tidak melakukan suatu keterangan, tidak mampu menjadikan suatu sidang. Nah, dalam konteks ini makanya lembaga baru yang disebut LPSK, Undang-Undang LPSK itu memberikan suatu ketegasan bahwa JC diberikan kepada seseorang yang bukan sebagai pelaku utama, tapi memberikan suatu kontribusi di dalam baik di dalam pengungkapan maupun di dalam persidangan. Nah, ketika dia mampu memberikan suatu kontribusi pengungkapan dari berbagai penegak hukum, maka akan mendapatkan reward. Konsep inilah yang sekarang sedang digaungkan dengan adanya Undang-Undang LPSK.
sekarang pertanyaannya, kenapa penuntut umum sampai menuntut melebihi dari terdakwa yang lain? Disinilah yang menjadikan sudut pandang berbeda. Saya tidak menyalahkan penuntut umum. Penuntut umum agak bimbang menurut saya. Karena apa? Dia mempertimbangkan GC, tapi juga dia mempertimbangkan sebagai eksekutor. Itu Pak. Eksekutor itu seolah-olah sebagai pelaku utama. Nah sekarang analisisnya nanti, mudah-mudahan penasihat hukum bisa menjelaskan dari kasus Sambo ini pelaku utamanya siapa? Kalau pelaku utamanya Sambo, berarti GC nanti Eliezer menjadi GC. Tapi kalau berbalik bahwa eksekutornya pelaku utamanya adalah Eliezer, berarti GC ditolak. Baik. Karena undang-undang mengatakan bahwa GC itu adalah pelaku yang paling ringan, yang hukumannya adalah juga paling ringan di antara para terdakwa yang lain. Ya. Itu Pak. Nah, disinilah ada suatu perdebatan nanti. Mudah-mudahan penuntut umum berpikir pada suatu konsep doktrin bahwa seorang GC dijatuhkan terhadap hukuman yang paling ringan di antara terdakwa yang lain. Tidak melihat tindak pidana apapun yang dilakukan, sehingga hukumannya lebih ringan daripada R maupun K. Di situ. Baik. Terima kasih banyak penjelasannya, Profesor Hipnu Nugroho selaku pakar hukum pidana. Terima kasih atas waktunya, Prof. Selamat siang. Terima kasih, Mbak. Pemirsa, Breaking News kasus Sambo masih akan kembali usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami.